Jadi ini soalnya saya kira bukan kesempatan tapi substansi. Ketika kita mengatakan bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan, itu kan filosofi itu, ya kan? Itu kan substansi. Bukan soal peluang dan sebagainya, itu substansi menyangkut kedirian kita, menyangkut pendirian kita dan menyangkut sikap kita terhadap sebuah konsepsi gitu loh. Konsepsi yang kemudian terwujud pada realitas gitu. Nah, ketika realitas mengatakan begitu kan mestinya kembali lagi kepada filosofi tadi itu bahwa kita menolak gitu. Jadi tidak Apalagi memperbincangkan oh kesempatan iya, atau tidak ya begitu ya. di situ kan eee, ini kan bicara di level filosofi gitu, bahwa penjajahan harus dihapus di atas muka bumi dan itu ternyata masih ada. Apalagi kemudian ditopang oleh fakta bahwa pemimpin yang orang yang memimpin BOP itu sekarang inilah yang justru menimbulkan perang dahsyat di kawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas tentang usulan agar Indonesia keluar dari BOP setelah serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Beberapa kalangan meminta Indonesia keluar dari BOP. Iya. Ada juga tuntutan dari DPR. Iya. Karena BOP yang sering disebut Board of Peace ternyata menjadi Board of War gitu. Iya. Ya, di mana pemimpinnya itu sepertinya Iya. gila perang ya. Iya. Dengan menyerang Iran seenaknya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat tuntutan untuk keluar dari BOP ini? Ya itu tuntutan sangat wajar, bahkan memang seharusnya seperti itu. Mengapa? Karena ini hari dunia semuanya tanpa kecuali melihat siapa sebenarnya yang membuat dunia ini tidak aman, yang membuat dunia ini tidak damai. Siapa itu semua orang tahu. Siapa figurnya, siapa namanya itu semua orang tahu. Bahkan di dalam negeri pun saat ini dia sedang digoyang meskipun dalam voting yang baru saja kita ikuti itu dia menang tipis itu 47 lawan 53 jadi gagal lah Senat itu untuk melakukan semacam penghentian terhadap perang ini. Tapi itu tidak berarti eee, bahwa publik dalam negeri Amerika itu mendukung gitu, tidak berarti seperti itu. Nah, karenanya maka secara substansial sebenarnya Board of Peace, Dewan Perdamaian itu sudah kehilangan kehilangan dudukan substansialnya gitu. Jadi, bagaimana bisa kita percaya kepada orang, memimpin Dewan Perdamaian sementara dia secara terang-terangan telah memunculkan ketidakdamaian itu. Makanya menurut saya malah justru aneh kalau kita ini masih juga percaya gitu. Kan di dalam narasi itu selalu didengung-dengungkan soal perdamaian bahkan eee, Presiden Prabowo sempat berpidato kemarin kan bahwa kita percaya di bawah kepemimpinan Presiden Trump akan tercipta perdamaian yang sesungguhnya. Nah sekarang ini apakah ini sebuah perdamaian? Dan ini impact-nya ini bisa global kalau kalau kalau, ini apa, eee eee, kalau ini tidak disikapi dengan hati-hati ini bisa merembet ke mana-mana karena, Iran saya kira sudah tidak mau lagi, berunding, tidak mau lagi bicara, dia akan menutup secara total Selat Hormuz. Kita tahu Selat Hormuz itu ada 20-30% minyak itu lewat situ. Kemudian proksinya Iran, di sana ada Houthi di Yaman itu dia bisa juga menutup Selat Bab el Mandeb itu. Itu sebagian lagi itu perdagangan lewat situ, mutlak itu karena terusan Suez itu tidak harus dilewati untuk kapal-kapal perdagangan yang dari Amerika dan Eropa mau menuju kepada Asia gitu. Itu akan menimbulkan goncangan ekonomi yang luar biasa. Ini saja
kita membaca terakhir itu minyak Brent itu sudah menyentuh harga 200 US dollar per barrel dari semuanya kurang lebih sekitar 80. Itu baru ditutup berapa hari. Bayangkan kalau itu ditutup sampai seterusnya. Dan Iran tegas gitu. Siapa saja yang melewati itu ya akan kena resiko. Dia hanya mengizinkan kapal Cina, Rusia dan Pakistan untuk lewat situ. Amerika berusaha mau mengawal, tapi bagaimana caranya ketika di mulut Selat Hormuz itu ada Iran. Nah ini semua itu menunjukkan dengan kasat mata kepada kita siapa sesungguhnya Trump ini gitu. Karena itu mestinya bukan berdasar seruan itu. Presiden mengambil keputusan untuk quit dari Ada BOP. tokoh Islam yang mengatakan bahwa Indonesia tidak harus keluar dari BOP Iya, dengan alasan masuknya Indonesia ke BOP itu ada kesempatan ya untuk melakukan sesuatu untuk iya, Palestina, dibanding tidak ada sama sekali, tidak iya, masuk sama sekali, iya, kesempatan itu tidak ada. iya, Bagaimana Ustadz Ismail iya, melihat logika tokoh Islam ini? iya, itu harapan. Kalau kita bicara kesempatan, semuanya juga ada kesempatan. Cuma masalahnya kesempatan itu akan terwujud atau tidak, itu kan kita mesti melihat siapa yang memimpin kita gitu. Siapa yang memimpin BOP? Mungkinkah kesempatan itu akan bisa terwujud di tengah-tengah kepemimpinan yang kayak begitu itu? Belum lagi pengaruh Israel. Kan kita tahu belum bulan apa-apa kan Israel sudah menolak untuk membayar iuran itu, sebutlah 1 miliar US dollar sekalipun gitu. Kemudian dia juga menolak untuk terjadinya rekonstruksi. Kecuali kalau Hamas menyerah, tidak ada perlawanan lagi, betul-betul surrender semuanya, baru rekonstruksi itu jalan gitu. Coba kesempatan di mana? Ketika di BOP itu ada oknum-oknum, bukan oknum, ada orang-orang kayak begitu. Dan kita tahu hubungan antara Trump dan Netanyahu itu begitu rupa, mungkin jauh lebih erat daripada Trump dengan presiden manapun termasuk presiden Indonesia gitu. Jadi ini soalnya saya kira bukan kesempatan tapi substansi. Ketika kita mengatakan bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan, itu kan filosofi itu, ya kan? Itu kan substansi. Bukan soal peluang dan sebagainya, itu substansi menyangkut kedirian kita, menyangkut pendirian kita dan menyangkut sikap kita terhadap sebuah konsepsi gitu loh, konsepsi yang kemudian terwujud pada realitas gitu. Nah ketika realitas mengatakan begitu kan mestinya kembali lagi kepada filosofi tadi itu bahwa kita menolak gitu. Jadi tidak Apalagi memperbincangkan kesempatan iya, atau tidak ya begitu ya. di situ kan, eee, ini kan bicara di level filosofi gitu, bahwa penjajahan harus dihapus di atas muka bumi dan itu ternyata masih ada. Apalagi kemudian ditopang oleh fakta bahwa pemimpin yang, orang yang memimpin BOP itu sekarang inilah yang justru menimbulkan perang dahsyat di kawasan. Ya kalau alasan Presiden Prabowo selama Mhm, ini masuk ke BOP itu mhm, berharap berdirinya negara Palestina gitu iya, kan. Sementara Israel sendiri bersekukuh tidak tidak akan akan membiarkan tidak akan. berdirinya negara Iya, Palestina. iya, Itu artinya apa? iya kan tidak akan mungkin gitu. Artinya harapan tuh harapan yang tidak Yang mungkin. tidak mungkin dan dalam konson dan juga di dalam KTT BOP baru lalu yang melahirkan 12 poin itu tidak ada disebut negara Palestina. Yang ada adalah pemerintahan teknokratik gitu. Jadi kalau di Indonesia itu macam semacam apa namanya, Pemerintah ini, otonom gitu ya, iya administratif. seperti, Batam itu, Batam gitu. kayak begitu. Jadi kan Pemerintahan kota begitu ya ya. pemerintahan yang mengatur teknis administratif, tapi dia tidak punya kewenangan politik gitu. Otorita Batam ya. Jadi otorita Gaza gitu, Mhm. teknokratik. Jadi enggak ada itu yang namanya kedaulatan, politik segala macam itu, karena itu enggak ada lah yang disebut-sebut Palestina merdeka. Dalam 12 poin itu enggak ada disebut Palestina di situ. Ya, termasuk ada kritikan ya terhadap, Mhm, pemerintah sekarang ya, mhm, yang tidak mengecam sama sekali serangan, Amerika dan Israel. iya. Ada yang Amerika dan Israel, ada yang mengatakan ini karena Indonesia sudah terikat dengan perjanjian tarif kemarin. Benarkah seperti itu? Eee eee, saya tidak tahu apakah sampai begitu, tetapi tidak mengecam itu juga aneh. Bagaimana bisa sebuah negara
itu bisa bertindak seenaknya menyerang negara, tanpa sebab apa-apa. Apa sebabnya coba? Kan nggak ada, wong itu negara yang berjauhan. Amerika di sono, Iran di sini. Kalau berbatasan perang kayak India, kalau Pakistan sama Afghanistan masih agak masuk akal gitu ya. Atau seperti Mesir dengan Israel itu agak masuk akal. Tapi ini kan berjauhan. Jadi nggak ada alasan kecuali bahwa memang ada maksud-maksud politik, ekonomi dan macam-macam Amerika terhadap Iran. Itu harusnya tak usah berpikir panjang, harus kejam. Dan ucapan bela sungkawa kan juga Telat, delay kan itu telat berapa ya. hari. Jadi kayak Setelah mikir banyak dulu. dikecam oleh berbagai pihak Lah ya. ya seperti kayak mikir gitu loh. Ya, ini sebentar ini. Kayak gitu. Ini kan aneh Kenapa sebenarnya. kenapa kebijakan Padahal politik luar negeri Indonesia sekarang kok seperti nah sangat berharap kepada iya. tergantung pada Amerika gitu? Ya, di situlah, ini kan soal kalau kita bicara tentang dignity ya, izzah kalau bahasa kita itu, eee, menunjukkan bahwa bergantung gitu. Kalau berulang kali mengatakan ante asing, ini pertanyaan siapa sebenarnya yang antek jadinya kan Ya, gitu. terima kasih Ustaz Ismail. Ya, Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang tuntutan agar Indonesia keluar dari BOP. Bagaimana kita percaya pada perdamaian yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang gila perang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.